Ketika kita bersyariat saat bangunnya dari tidur, kemudian duduk, lantas berdiri menuju kamar mandi, setelah itu mandi dan menuju sholat subuh, berzikiran, sholawatan, lantas sarapan pagi, makan dan minum, kemudian naik kereta atau naik motor menuju ke tempat kerja. Kenapa dikatakan selama ini syariat kita syariat yang ompong, syariat yang roboh, syariat yang mabok? Karena di dalam kegiatan dan aktivitas syariat yang selama ini kita jalani jauh dari Allah, tidak sambung kepada Allah, tidak rojiun kepada Allah, yakni syariat-syariat yang kita lakukan selama ini terputus dari rahmatnya Allah. Maknanya apa? Ketika kita bersyariat yang kita sebutkan tadi, di dalam hati kita yang wujud hanyalah diri manusia kita sendiri sebagai pelaku peran utama di dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kenapa kok dikatakan terputus dari rahmatnya Allah di dalam kita bersyariat selama ini? Karena di dalam hati kita selama ini yang jadi Tuhan bukan Allah. Yang mentuhani kita atas seluruh syariat atau kegiatan bahkan aktivitas kita sehari-hari selama ini bukan Allah. Itulah terputusnya rahmat Allah dari hati kita. Karena selama ini kita merasa menjadi Tuhannya diri kita sendiri yang berkuasa atas segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa kita belum bisa roji'unkan semua aktivitas, kita roji'unkan seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Inilah tanda bahwa seluruh apa yang kita lakukan, meskipun di dalamnya kita sholat, meskipun di dalamnya kita beribadah, meskipun di dalamnya kita hobi baca Al-Quran, meskipun di dalamnya kita hobi berzikiran, meskipun di dalamnya kita hobi selalu berzikir kepada Allah dan sebagainya. Akan tetapi ending kembali roji'unnya hati kita selama ini hanya kepada hawa nafsu kitalah yang merasa berkuasa atas segala apapun yang kita perbuat. Maka dari itu inilah yang disebut syariat yang tersesat tanpa hakikat. Karena hati kita tidak pulang menuju kepada Allah di dalam seluruh aktivitas syariat yang kita kerjakan selama ini. Karena seluruh aktivitas yang kita kerjakan, syariat yang kita kerjakan selama ini hanya diperuntukkan, hanya disandarkan, dipulangkan kepada salib yang terbesar di hati kita, yakni hawa nafsu
kita sendirilah salib yang terbesar di dalam hati kita, yang selama ini selalu menghalang-halangi sampainya apapun syariat yang kita kerjakan sampai kepada Allah. Roji'un, kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terhalang oleh salib-salib, hawa nafsu kitalah yang merasa berkuasa. Hawa nafsu kitalah yang merasa berhak memiliki syariat-syariat yang kita lakukan. Sehingga praktek hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi hanya li nafsi selama ini. Semua yang ku kerjakan, semua yang ku syariatkan hanyalah dari kekuasaan diriku sebagai pelaku di dalamnya. Sehingga kita merasa bangga atas apapun yang kita lakukan. Sehingga kita merasa mulia dengan apapun yang kita kerjakan selama ini. Karena inilah disebut syariat yang tersesat. Karena inilah yang disebut syariat yang batal. Karena inilah syariat yang hancur, fanah. Karena roji'un dan pulangnya hanya kepada salibnya diri manusia kita sendiri selama ini sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan kita selama ini, yang menghalang-halangi jumpa dengan Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Karena nyembah salib inilah dosa dari dosa yang teramat besar di sisi Allah. Dosa yang tak pernah dapat ampunan dari Allah. Karena yang disembah di dalam hati kita selama ini bukan Allah, tapi salib diri kita sendiri yang merampok, yang merampas, yang menghaki, yang mengaku-akui bahwa seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan, kita akui sebagai kekuasaan kita selama ini. Karena inilah tidak sinkronnya antara syariat dan hakikatnya. Dan karena inilah batallah seluruh apapun yang kita lakukan. Batallah seluruh ibadah apapun yang kita kerjakan selama ini. Karena roji'un, hati kita bukan kepada Allah tapi kepada salib. Yang mana salib ini lebih dahsyat, lebih kejam daripada salib-salib yang ada di luar diri kita. Salib inilah yang dimaksud innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Salib inilah syaitan itu. Jadi bukti syaitan yang nyata itu, siapakah yang wujud di dalam hati kita? Itulah syaitan yang nyata. Itulah salib yang terakbar yang selama ini kita sembah, kita abdi. Selama ini kita menghamba bukan kepada Allah, akan tetapi kita menghamba, mentuhankan salib-salib diri inilah yang selama ini kita sembah. Terbukti di dalam hati kita selama ini Allahnya gaib, Allahnya tiada,
Allahnya Adam, yang mestinya Allah itu wujud, oleh salib ini, oleh hawa nafsu kita ini ditiadakan Allahnya, digaibkan Allahnya. Maka itulah hancur leburlah apapun yang diusahakannya, hancur leburlah apapun yang diibadahkannya. Karena sesungguhnya bukan ibadah semua itu. Karena sesungguhnya sholat yang kita lakukan hanyalah mensekutukan Allah dengan salib diri kita sendiri di hati kita.